Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Masih bersama saya dalam pembahasan contoh soal penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran Matematika kelas 5. Kali ini akan dibahas contoh soal bentuk uraian. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Contoh soal nomor 1, 3/5 ditambah 0,345 dikurangi 45% sama dengan T. Kita tahu ini bentuknya pecahan biasa, ini desimal, ini persen. Oleh karena itu kita perlu merubah menjadi satu jenis, dan saya akan merubah menjadi desimal semua ya. Yang perlu dirubah ke bentuk desimal yaitu 3/5 dan 45%. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. 3/5 ini jika ingin dirubah ke bentuk desimal, maka penyebutnya yang 5 ini dirubah menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, 5 ini lebih mudah dirubah ke 10. Oleh karena itu, kita buat menjadi seperti ini. Nah, 5 menjadi 10 kali berapa? Kali 2. Maka 3 ini juga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian karena sudah per 10, tinggal 6-nya tulis lagi. Lihat nolnya, karena nolnya cuma 1, maka melangkah dari belakang cuma 1 kali juga ya. 1, kemudian kasih koma. Karena di sini tidak ada angka, maka dikasih 0. Selanjutnya yang 45%. Kita tahu persen itu per 100, sehingga 45% menjadi 45 per 100. Karena sudah per 100, maka 45-nya ini tinggal tulis lagi. Lihat nolnya 1, 2, maka melangkah 2 kali ya, 1, 2, lalu dikasih koma. Kemudian karena di sini tidak ada angka, maka dikasih 0. Karena sudah berbentuk desimal semua, kita kerjakan sesuai dengan operasi yang ada di sini ya. 3/5 ini sama dengan 0,6, sehingga kita tulis 0,6 ditambah 0,345. Pengerjaannya kalau penjumlahan dan pengurangan harus lurus koma ya, sehingga penulisannya seperti ini. Kemudian kita kerjakan. Jika di sini tidak ada, maka tetap ya 5, di sini juga tetap 4. Nah, ini ada 6 ditambah 3 sama dengan 9, 0 ditambah 0, 0. Nah, koma lurus mengikuti ya. Selanjutnya hasil ini akan dikurangi 45%. Oleh karena itu yang ini kita tulis lagi 0,945 dikurangi 45% tadi sama dengan 0,45, maka kita tulis lurus koma juga ya, 0,45. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini tidak ada, maka 5 dikurangi tidak ada, maka 5. 4 dikurangi 5 ini tidak cukup, maka mengambil yang depan ya. Karena ini 9 diambil ke sini 1, maka tinggal 8. Nah, satunya tadi tulis lagi, 4-nya juga ditulis lagi, sehingga menjadi 14. Ini kita coret agar tidak membingungkan, sehingga nanti patokannya adalah di sini 14, di sini 8. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Koma lurus mengikuti, sehingga jawaban dari 3/5 ditambah 0,345 dikurangi 45% sama dengan 0,495. Contoh soal nomor 2, dalam kurung 85% dikurangi 1/4 ditambah 0,35. Nah, ini juga ada bentuk persen, ada pecahan biasa, ada desimal. Pada soal nomor 2 ini, saya akan berubah menjadi pecahan biasa semua ya. Pembahasan uraian nomor 2. 85% ini kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 85 per 100. Kemudian yang perlu dirubah juga adalah 0,35, sehingga 0,35 kalau dirubah ke pecahan biasa sama dengan 35 per 100. Kok bisa seperti ini? 35 tulis lagi, hitung berapa angka setelah koma, 1, 2. Maka penyebutnya adalah 100. Kalau 3 angka setelah koma, maka penyebutnya 1000. Selanjutnya kita kerjakan berdasarkan operasi ini ya. 85% dikurangi 1/4 ditambah 0,35 sama dengan 85% ini sama dengan 85 per 100 dikurangi 1/4 ditambah 0,35 sama dengan 35 per 100. Kemudian yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, karena pengurangan pecahan, maka kita perlu menyamakan penyebut dulu ya. Ini penyebutnya 100, ini 4, maka disamakan dengan cara mencari KPK-nya ya. KPK-nya adalah berapa? 100. Nah, yang ini tinggal tulis lagi. Sekarang kita mencari pembilangnya berapa. Nah, ini penyebutnya 100 menjadi 100 dikali berapa? Kali 1, maka 85 juga dikali 1 sama dengan 85.
Ini 4 menjadi 100 dikali berapa? Kali 25, maka 1 juga dikali 25 sama dengan 25. Nah, karena sudah penyebutnya sama, pembilangnya juga sudah diketahui, tinggal dikurangi. 85 dikurangi 25 sama dengan berapa? 60. Jadi 60 per 100. Nah, ini kita tinggal tulis lagi. Sekarang karena ini penyebutnya sudah sama juga, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya. 60 ditambah 35 sama dengan berapa? 95. Nah, penyebutnya adalah 100. Kemudian ini kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. 95 dibagi 5 sama dengan berapa? 19. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sampai di sini ini sudah selesai. Tetapi jika kita ingin merubah menjadi bentuk yang lain, kita ambil dari sini ya. 95 per 100. Coba kita rubah menjadi desimal. Kita tulis lagi dulu ya, 95 per 100. Caranya adalah 95 ini tulis lagi, karena 02 maka melangkahnya 2 kali. 1, 2, kemudian di sini dikasih 0. Ini jawaban dalam bentuk desimal. Kemudian jika ingin merubah menjadi bentuk persen, tinggal kita tulis lagi dulu 95 per 100. Nah, karena sudah per 100 artinya persen, berarti 95%. Sehingga jawaban dari nomor 2, 85% dikurangi 1 per 4 ditambah 0,35 sama dengan, jawabannya bisa ini, kemudian bisa ini, juga bisa ini. Jadi ketiga-tiganya ini benar ya. Kemudian contoh soal nomor 3. Yanal membeli baju dengan diskon 18%. Jika harga baju tersebut adalah 125.000, berapa harga baju yang harus dibayar Yanal? Pembahasan uraian nomor 3. Tadi diskonnya 18%, harganya 125.000. Nah, untuk menghitung diskon itu tinggal kita kalikan ya. 18% kali 125.000. 18% itu kalau dirubah ke bentuk pecahan biasa sama dengan 18 per 100 kali 125.000. Kemudian mana yang bisa disederhanakan kita sederhanakan ya. Maka yang menjadi patokan adalah 0 yang tersedikit. Kita coret 02, maka di sini juga kita mencoret 02. Sehingga yang di sini tersisa 1, 2, 5 dan 0 sehingga 1250 dikalikan 18 sama dengan 22.500. Ini diskonnya. Untuk yang harus dibayar oleh Yanal sama dengan harga baju dikurangi diskon. Harga bajunya 125.000 dikurangi diskonnya 22.500, maka sama dengan 102.500. Nah, jadi berapa harga baju yang harus dibayar Yanal? Yaitu 102.500. Contoh soal nomor 4. Ibu membeli 31/2 kg tepung. Kemudian, ibu menggunakan 40% tepung tersebut untuk membuat kue. Jika setiap kue membutuhkan 0,056 kg tepung, berapa jumlah kue yang dapat dibuat ibu? Pembahasan uraian nomor 4. Perhatikan, di sini juga ada berbagai bentuk ya. Ini bentuknya pecahan campuran, ini persen, ini desimal. Maka saya akan memilih merubah menjadi desimal semua ya. 31/2 jika dirubah ke pecahan biasa sama dengan 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7. 2-nya tulis lagi. Nah, untuk menjadi desimal, penyebutnya 2 ini perlu dirubah menjadi 10, 100 atau 1000. 2 ini lebih gampang dirubah menjadi 10, sehingga kita tulis 10. 2 menjadi 10 dikalikan berapa? Ya, kali 5, maka 7 juga dikali 5 sama dengan 35. Kemudian bentuk desimalnya adalah 35 ini kita tulis lagi. Nah, perhatikan penyebutnya 10 ini nolnya cuma 1, maka melangkah 1 kali saja ya. Lalu dikasih koma. Nah, di depan tidak perlu dikasih 0 karena ini ada angka 3, sehingga hasilnya adalah 3,5. Kemudian yang 40% ini kita rubah juga ya. 40% sama dengan 40 per 100, kemudian 40-nya tulis lagi, penyebutnya akan 100, nolnya 2, maka melangkah sebanyak 2 kali, 1, 2, lalu koma. Karena di sini tidak ada angka, maka dikasih 0. Perhatikan, 0 berada di ujung, setelah koma itu sama saja tidak ada, sehingga sama dengan 0,4. Sekarang karena sudah berbentuk desimal semua, kemudian kita kerjakan berdasarkan ilustrasi soal ini ya. Ibu membeli 31/2 kg tepung. Kemudian ibu menggunakan 40% tepung tersebut untuk membuat kue. Digunakan 40% dari persediaan yang ada, maka ini perkalian ya. Sehingga penggunaan tepung sama dengan
31/2 kali 40%. Nah, 31/2 tadi 3,5. Kemudian 40% tadi 0,4. Kemudian 3,5 dikali 0,4 sama dengan 1,4. Jadi tepung yang digunakan hanya 1,4 kg. Kemudian kita ikuti lagi ilustrasi soal. Jika setiap kue membutuhkan 0,56 kg tepung, berapa jumlah kue yang dapat dibuat ibu? Maka dari tepung yang digunakan ini tinggal kita bagi dengan 0,056. Nah, kue yang dapat dibuat sama dengan 1,4 dibagi 0,056. Perhatikan ini pembagian desimal ya. Untuk memudahkan pembagian desimal ini, kita rubah menjadi bilangan bulat semua ya. Perhatikan, ini 1,4, satu angka di belakang koma. Ini 0,056, 3 angka di belakang koma. Maka kita perhatikan angka di belakang koma yang lebih banyak, yaitu 3 angka. Karena 3 angka, maka kita kalikan 1000. Sehingga nanti menjadi seperti ini, 1400 dan 56. Nah, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Perhatikan, 0,056 jika dikalikan 1000, maka komanya ini mundur ke belakang sebanyak 3 langkah. Melihat 3 nol ini ya, sehingga 1, 2, 3. Nah, karena mundur 3 langkah dan desimalnya 3, maka pas ya, sehingga hasilnya 56 saja. 00 yang depan ini tidak perlu kita tulis lagi. Untuk 1,4 ini mundur 1 langkah saja, sehingga hanya menghilangkan 1 nol saja ya, dan masih tersisa 2 nol. Sehingga kita tulis 1, 4, dan 0, 2. Kayak gitu ya. Kemudian kita kerjakan 1400 dibagi 56 sama dengan 25. Jadi, berapa jumlah kue yang dapat dibuat ibu? Yaitu sama dengan 25 kue. Contoh soal nomor 5, sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 125 km per jam. Jarak tempuh yaitu 725 km. Jika kereta api berangkat pukul 07.15, jam berapa kereta api sampai tempat tujuan? Pembahasan uraian nomor 5. Dari soal ini, yang ditanyakan adalah waktu. Kita bisa menggunakan konsep segitiga ajaib seperti pada video sebelumnya ya, sehingga dapat seperti ini. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tadi jaraknya adalah 725 km. Kecepatannya adalah 125 km per jam. Ini bisa kita tulis 125 km per 1 jam. Nah, ini sudah masuk pada pembagian pecahan, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 725 km ini kita tulis lagi, pembagian menjadi perkalian, pecahan yang kedua ini menjadi kebalikannya, sehingga menjadi 1 jam per 125 km. Sekarang mana yang bisa disederhanakan, kita coret ya. Nah, ini km dengan km bisa ya. Sekarang tinggal 725 kali 1 sama dengan 725 dan satuannya jam per 125. Sekarang 725 dibagi 125 sama dengan 5,8, satuannya jam. Nah, berapa sih 5,8 jam ini? Kita kerjakan seperti ini ya. 5 jam ditambah 0,8. Nah, 0,8 ini kita rubah menjadi satuan menit, sehingga perlu dikalikan 60. Nah, sekarang 5 jam 0,8 dikali 60 itu sama dengan 48, sehingga menjadi 5,8 jam itu sama dengan 5 jam 48 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, kereta api itu berangkat pukul 7.15. Jam berapa kereta api sampai tempat tujuan? Maka kita perlu melanjutkan sedikit lagi ya. Kereta sampai tujuan, awal kereta berangkat ditambah lama perjalanan ya. Tadi awal kereta berangkat jam 7.15. Lama perjalanannya yaitu 5 jam 48 menit. Sehingga ketika kita jumlahkan maka menjadi seperti ini ya. 15 menit ditambah 48 menit sama dengan 63 menit. 7 jam ditambah 5 jam sama dengan 12 jam. Nah, perhatikan menit itu maksimal 60, sehingga ini perlu kita rubah menjadi 60 menit dan 3 menit. Yang 3 menit kita tulis lagi menjadi menit yang di belakang ini. Yang 60 menit menambah 1 ke 12 sehingga menjadi 13. Sehingga jam berapa kereta api sampai tempat tujuan, yaitu jam 13.03. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami
dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe ya bagi yang belum, dan jangan lupa berikan komentar yang positif di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.